Kota Nobita menjadi bukit salju. Jangan Yahoo iya saja dong, Giant. Mulai. Iya. Hebat. Oke, aku juga bisa. Tidak apa-apa. Bagaimana ya? Baru membuat boneka salju ala Nobita barusan. Lihat ini. Semangat ya, Nobita. Sedang apa di lapangan sini? Tidak ada tempat lain. Ada kok. Kaido dong. Hokkaido. Sungguhan sambil berlatih teknik-teknik baru. Semangat latihan. Iya, benar. Ayo semangat lagi, Nobita. Maaf. Hari ini kamu sudah bisa meluncur belum? Aku pasti bisa main ski dan meluncur bersama-sama dengan si Suka. Nobita, ada telepon nih. Iya, halo. Halo Nobita. Ryu Hidake loh. Ya beda dari yang di sana. Terasa lebih tebal tapi lembut. Ih, siapa juga yang mau tahu? Aku mau pergi latihan main ski di Yuhidake sekarang juga. Pintu itu, anak kuncinya sedang rusak. Kak, ayo tolong aku, Doraemon. Pengganti ruangan. Kemudian tempatnya. Apa di kamarku? Hah? Kenapa bisa begini ya? Akan bertukar tempat dengan bagian tempat yang dituju. Pergi ke kamar ini. Tentu, ayo kita lakukan. Kita maksimalkan besar ruangan kamar ini. Sebaiknya tempat yang jarang didatangi orang saja. Nah, aku mau keluar dulu sebentar ya. Kamu harus latihan yang giat, Nyerah. Baiklah, kali ini pasti. Enaknya jalan-jalan di Sangselis di Paris. Tapi kalau pohonnya cuma satu, rasanya belum benar-benar ke sana. Kalau ke tempat ini bagaimana? Ini adalah bagian dari puncak Gunung Everest. Ini bagian dari savana di Afrika. Kalau begitu sekarang kita ajak Giant juga. Kita pergi ke tempat yang banyak saljunya yuk, Giant. Itu pasti seru sekali. Nobita, ayo cepat. Memang membuat boneka salju ya. Hati meluncur ke sana kemari. Diam, aku juga latihan meluncur supaya makin keren. Ayo letakkan. 3, 4, 5, 6. Hei, kalian tidak apa-apa. Apa boleh buat bagi dua ya? Biarlah ada Doraemon. Tolong aku. Sekarang Nobita dan Giant. Kenapa? Kami pulang ya. Sampai besok ya. Bisa celaka tadi, kamu tahu tidak? Kalau di kamar ini sempit sekali. Kita pergi. Pergi malam begini. Kalau tidak tengah malam tidak akan bisa. Oke, sudah selesai. Di sini tidak ada taman kok. Hah? Tidak mungkin. Kan sudah aku bilang, kamu salah baca petanya. Tujuan kita memindahkan gunung salju dari Hokkaido ke taman ini. Kita mulai. Ayo bangun, berlatihlah dengan semangat, Nobita. Doraemon. Papa sayang, kita jadi main ski terlalu jauh dan lupa arah pulang ke hotel. Nggak apa-apa kok, Pak. Pasti yang iseng bikin lubang di sini. Saking semangatnya sampai terlepas. Nobita, kejar kita. Orang. Waduh, aku tidak kepikiran ada beruang di sini. Mama juga ada arisan dan acara minum teh bersama. Ternyata kita pergi ke arah yang benar. Doraemon, ini cara berhentinya bagaimana? Hotel di mana, Pak? Di mana? Tidak ke ini. Tapi kalau naik taksi, ongkosnya bisa mahal sekali loh, Pak. Aku kapok. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Ini kan lampu merah, Pak. Dan perjalanan kita masih jauh loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Iqmal Akbar, di kisah Doraemon dan Nobita yang sangat seru. Nah, episode hari ini mengisahkan kota Nobita menjadi bukit salju. Nah, suatu hari di kota Tokyo,
Kota Nobita yang biasanya ramai dengan aktivitas sehari-hari tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh. Cuaca yang tiba-tiba dingin dan hujan turun salju membuat semua warga kaget. Nobita dan teman-temannya Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo juga heran dengan perubahan ini. Kok bisa salju turun di musim panas begini? Tanya Nobita pada Doraemon sambil mengucek-ucek kedua matanya yang kedinginan. Doraemon yang membawa alat pemantau cuaca segera memeriksanya. Aku tidak tahu Nobita, tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di kota Tokyo, jawab Doraemon sambil mengulas dagunya. Sementara itu, warga kota berusaha mengatasi salju yang tiba-tiba itu dengan berbagai cara. Mereka menggunakan alat-alat pembersih salju dan menghangatkan tubuh dengan pakaian tebal. Namun semakin lama salju semakin tebal menutupi setiap sudut kota. Keesokan harinya, kota Nobita sudah tak sepenuhnya tertutup oleh lapisan salju tebal yang mengkilap di bawah sinar matahari. Rumah-rumah, jalan-jalan, dan taman-taman kota semuanya terkubur dalam salju. Nobita dan teman-temannya bersama Doraemon merasa semakin cemas karena tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini. Tapi, Doraemon, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Shizuka sambil memandang sekelilingnya yang putih bersalju. Doraemon berpikir sejenak. Aku punya ide, ayo kita gunakan mesin waktu untuk melihat apa yang terjadi di masa depan yang menyebabkan kota ini menjadi seperti ini. Setelah melakukan perjalanan melalui mesin waktu, mereka tiba di masa depan. Mereka terkejut melihat kota Tokyo yang tidak lagi merupakan kota yang ramai dan modern seperti dulu, tetapi sebaliknya, telah menjadi sebuah bukit salju yang besar dan membenteng. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa kota ini berubah jadi bukit salju? Ucap Nobita dengan suara terkejut. Doraemon menunjukkan sebuah papan petunjuk yang tertanam di dekat bukit salju itu. Lihat ini Nobita, sepertinya ini adalah hasil dari perubahan iklim yang terjadi di masa depan. Kota ini terkena perubahan cuaca yang ekstrim dan akhirnya tertutup oleh salju abadi. Mendengar penjelasan Doraemon, Nobita dan teman-temannya merasa prihatin. Mereka tahu bahwa fenomena ini tidak boleh terjadi di masa depan dan mereka harus berusaha untuk mencegahnya. Kembali ke masa kini, Nobita dan teman-temannya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dan memperbaiki iklim. Mereka mengajak warga kota untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan melakukan kegiatan pelestarian alam. Berbulan-bulan berlalu, dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, kota Nobita akhirnya kembali normal. Salju yang menutupi kota perlahan-lahan mencair, dan kota kembali hidup seperti sedia kala. Akhirnya semuanya kembali normal, ucap Nobita sambil tersenyum lega. Doraemon mengangguk. Ya Nobita, kita harus selalu menjaga lingkungan agar tidak mengalami bencana seperti ini di masa depan. Dengan demikian, Nobita dan teman-temannya belajar dari pengalaman ini tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan bagaimana tindakan kecil mereka dapat berdampak besar bagi masa depan. Berikutnya, Nobita bermain ski dengan teman-teman. Hari Minggu yang cerah di kota Tokyo, Nobita dan teman-temannya sedang berkumpul di taman setempat. Mereka sedang berdiskusi tentang hal-hal menyenangkan yang bisa dilakukan di hari libur. Ayo bermain. Sini, kita bermain ski, panggil Giant dengan antusias. Ski? Apa itu Giant? Tanya Nobita yang terlihat bingung. Itu nama permainan baru yang sedang populer Nobita. Kita bisa naik ke atas awan menggunakan perangkat khusus dan berpetualang di langit, jelas Suneo dengan semangat. Nobita dan Shizuka tertarik dengan ide tersebut. Mereka segera berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang permainan ski dan bagaimana cara mereka bisa ikut serta. Tapi, di mana kita bisa mendapatkan alat untuk bermain ski? Tanya Nobita penasaran. Doraemon yang mendengar pembicaraan mereka segera muncul dengan kantong ajaibnya. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantu kita, Nobita, ucap Doraemon sambil mengeluarkan sebuah perangkat canggih dari dalam kantongnya. Perangkat tersebut ternyata adalah sepasang sepatu khusus yang bisa membuat penggunanya bisa terbang di langit seperti burung.
Doraemon menjelaskan cara penggunaannya dan memberikan instruksi kepada Nobita dan teman-temannya. Setelah mengetahui cara menggunakan perangkat itu, Nobita dan teman-temannya langsung mencobanya di lapangan terbuka yang luas. Mereka memasang sepatu ski dan merasakan sensasi terbang di atas awan. Sungguh luar biasa, seru Nobita sambil melihat pemandangan dari atas. Mereka berkeliling di atas kota, melewati gedung-gedung tinggi dan melintasi sungai yang mengalir jernih di bawah mereka. Langit biru yang cerah membuat petualangan mereka semakin menyenangkan. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok burung elang berterbangan di atas mereka. Keren sekali, rasanya seperti menjadi burung elang yang terbang bebas di langit, kata Shizuka dengan penuh kekaguman. Mereka terbang tinggi hingga menjelang matahari terbenam. Sinar matahari yang merah jingga membuat langit tampak indah dan hangat. Nobita dan teman-temannya merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama dalam petualangan yang tidak terlupakan ini. Setelah beberapa jam berlalu, mereka akhirnya turun ke tanah dengan perasaan puas. Mereka melepas sepatu ski dan berterima kasih pada Doraemon atas pengalamannya yang luar biasa itu. Aku senang sekali bisa bermain ski bersama kalian semua, ucap Nobita dengan senyum lebar. Kita harus sering-sering melakukan hal-hal seperti ini, tambah Shizuka sambil tersenyum manis. Dengan perasaan gembira dan kebahagiaan yang tak terlupakan, Nobita dan teman-temannya berjanji untuk terus menjaga persahabatan mereka dan selalu mencari petualangan baru bersama-sama. Setelah hari yang indah itu, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan kenangan yang akan mereka simpan selamanya. Berikutnya, musim salju di kota Nobita. Musim dingin telah tiba di kota Tokyo, dan kota Nobita diliputi oleh pesona musim salju yang indah. Nobita dan teman-temannya sangat antusias menyambut kedatangan musim salju ini, karena ini adalah kesempatan bagus untuk bermain dan menikmati keindahan salju bersama. Pagi-pagi sekali, ketika salju pertama kali turun, Nobita sudah berlari keluar rumah dengan senyum cerah di wajahnya. Dia bertemu dengan Doraemon yang sedang menyelidiki fenomena salju dengan alat pemantau cuaca. Doraemon, lihat betapa indahnya salju ini, seru Nobita sambil merasakan butiran salju yang lembut di telapak tangannya. Doraemon tersenyum. Iya Nobita, musim salju selalu membawa keajaiban tersendiri. Ayo kita bermain bersama teman-teman. Mereka segera mengumpulkan Shizuka, Giant, dan Suneo untuk pergi ke taman terbuka yang luas di dekat rumah Nobita. Taman itu sudah tertutupi oleh lapisan salju yang putih dan tebal, dan matahari pagi yang bersinar terang membuat pemandangan semakin indah. Teman-teman mereka lainnya juga sudah berkumpul di taman. Mereka semua bersemangat untuk memulai berbagai aktivitas musim salju, seperti membuat boneka salju, bermain gulat salju, dan bahkan membuat istana salju yang besar. Giant, tolong buatkan kami istana salju yang megah, pinta Suneo sambil mengangkat ember besar yang berisi salju. Gampang, ini tugas yang mudah bagi pria sekuat Giant, jawab Giant sambil tersenyum bangga. Tak lama kemudian, istana salju yang megah sudah berdiri di tengah taman. Nobita dan teman-temannya tak bisa menahan senyum kebahagiaan mereka saat melihat hasil kerja keras mereka. Setelah puas bermain di taman, mereka pindah ke lapangan terbuka di luar kota untuk mencoba olahraga baru yang populer di musim salju. Ski. Doraemon mengeluarkan sepasang ski canggih dari kantong ajaibnya, dan semua orang merasa sangat antusias untuk mencobanya. Ayo kita menuruni bukit dengan ini, ajak Shizuka. Mereka semua berdiri di puncak bukit menatap pemandangan indah yang terbentang di bawah mereka. Nobita yang sedikit khawatir karena ini pertama kalinya dia mencoba ski, mendapatkan dorongan dari teman-temannya. Kamu pasti bisa Nobita, percaya pada dirimu sendiri. Dengan hati yang berdebar-debar, Nobita akhirnya mendorong dirinya dan mulai meluncur turun bukit dengan cepat. Dia merasa sensasi yang luar biasa saat menyusuri jalur yang terjal di atas lapisan salju putih bersih. Wow, ini seru sekali, serunya dengan gembira saat berhasil mencapai bawah bukit. Malam harinya mereka berkumpul di rumah Nobita untuk menghangatkan diri sambil menikmati minuman coklat panas. Mereka tertawa dan bercerita tentang petualangan mereka di musim salju hari ini. Aku tidak sabar untuk besok. Kita bisa melanjutkan petualangan musim salju kita, kata Giant dengan semangat. Semua orang setuju, musim salju di kota Nobita bukan hanya membawa keindahan alam, tetapi juga keceriaan dan kenangan yang akan mereka simpan selamanya.
Bersama-sama mereka menikmati setiap momen indah yang ditawarkan oleh musim dingin yang menyenangkan ini.